Di padang pasir yang gersang, tumbuhlah beberapa kaktus, salah satu tanaman yang paling tangguh. Mereka tetap subur meski tumbuh di tempat yang panas dan minim air sekalipun. Tanaman berduri itu mungkin saja diabaikan karena duri tajamnya, tapi jadi sumber kehidupan bagi yang lain. Entah bagi beberapa hewan, manusia, atau bahkan tanaman lainnya. Mereka berlindung di sekitar kaktus, bersarang di dalam kaktus, memakan buah kaktus, dan bahkan memanipulasinya. Burung ini mendarat pada kaktus. Duri tajam kaktus tidak melukainya. Mereka sudah beradaptasi untuk menghindari bahaya itu. Setelah bertengger, burung kecil ini lalu membuang kotorannya pada kaktus. Kotoran yang tidak biasa. Kotoran burung itu mengandung parasit. Parasit yang telah menempel pada kaktus mulai beraksi. Mereka mengambil sumber makanan dari pohon kaktus, membuatnya bisa tumbuh subur karena asupan makanan yang mereka curi. Tanaman itu terus berkembang, berbunga, dan akhirnya berbuah. Burung kecil lalu datang lagi, meminum nektar bunga dari parasit yang dibawanya, memakan buahnya, membawa parasit lain dan menyebarkannya pada kaktus lainnya. Sementara kaktus malang itu jadi kurus, kekurangan makanan, perlahan mengering, dan akhirnya mati. Ini adalah dokumentasi yang luar biasa oleh tim BBC. Dokumentasi tentang kaktus, burung acuk-acuk atau mockingbird, serta tanaman parasit bernama Tristerix. Dalam dokumentasi itu, kita bisa melihat bagaimana burung kecil menaburkan benih tanaman pada kaktus yang nantinya akan jadi tanaman yang menghasilkan makanan baginya. Kita juga bisa melihat bagaimana tanaman parasit itu bisa berkembang dengan menawarkan buahnya pada burung dan hewan lainnya, menyusupkan biji spesialnya, dan menyebar luas ke tanaman inang dengan bantuan dari burung. Dan kaktus itu hanya tumbuh seperti biasanya, berjuang hidup di tempat yang ekstrim, tapi ada pembajak yang membunuhnya perlahan dengan mencuri makanannya. Ini adalah simbiosis yang rumit, dua pihak untung, sementara satu pihak jadi buntung. Burung petani yang secara tidak langsung menyebarkan benih tanaman parasit sebenarnya bukan hanya mockingbird. Burung lain seperti kolibri atau flower piercer juga melakukan hal serupa. Kebetulan saja, dokumentasi BBC menampilkan mockingbird. Burung petani yang tidak sengaja menanam sumber makanannya ini telah menunjukkan bagaimana mereka jadi bagian dari keseimbangan alam yang sangat penting. Jika saja mereka tidak di pohon kaktus, jika saja biji Tristerix tidak spesial, jika saja kaktus bisa menangkal parasitnya, mungkin keseimbangan alam yang terjadi secara alami itu akan kacau. Selanjutnya, kita akan membahas para petani dari pohon oak atau pohon pasang. Oak adalah sejenis pohon yang menghasilkan buah sebagai makanan bagi beberapa hewan. Jika kamu ingat dengan tokoh Scrat dalam film Ice Age, maka kamu juga akan memperhatikan biji oak yang jadi sumber masalah baginya. Biji oak dikenal pula sebagai acorns. Dalam dunia nyata, biji oak memang disebarluaskan oleh beberapa hewan, misalnya tupai. Mereka biasanya memakan buah serta biji oak, tapi ada beberapa tupai yang berperan penting dalam keseimbangan alam. Tupai biasanya mengubur biji oak di dalam tanah, tujuannya untuk menyembunyikan makanan itu. Nantinya mereka akan kembali dan mengambil cadangan makanan yang sudah disembunyikannya itu. Sayangnya, karena terlalu banyak mengubur biji oak, tupai kadang lupa untuk mengambil cadangan makanannya itu. Alhasil, biji oak yang terkubur akhirnya tumbuh dan jadi pohon baru yang menghijaukan bumi. Nah, selain tupai, ternyata ada juga burung petani lain yang jadi petani oak. Bahkan, burung petani ini punya peran yang lebih hebat daripada tupai. Jika tupai biasanya menyebarkan biji oak di sekitar pohon induknya saja, burung ini bisa menyebarkan pohon oak hingga jarak 3 km, menyebabkan persebaran yang lebih luas dan lebih merata. Namanya adalah blue jay atau celung biru, salah satu jenis burung pengicau dengan penampilan yang menarik. Burung ini tersebar di Amerika Utara dan jadi salah satu sosok penjaga kesuburan hutan. Blue jay biasanya memakan biji-bijian, dan mereka juga punya kebiasaan yang sama seperti tupai. Ketika menemukan banyak makanan, mereka memakannya hingga kenyang. Sisanya mereka sembunyikan di permukaan tanah. Karena mereka bisa terbang, burung ini bisa saja menyembunyikan biji oak hingga jarak 3 km dari pohon induknya. Setelah mengubur cadangan makanannya, mereka pergi untuk melakukan aktivitas lainnya. Nantinya, burung ini akan kembali untuk memakan cadangan makanan yang sudah disembunyikannya. Masalahnya sama seperti para tupai. Karena saking banyaknya cadangan makanan yang disembunyikan, mereka tidak bisa menemukan kembali semuanya. Alhasil, biji oak yang terkubur akhirnya tumbuh jadi pohon baru.
Ketidaksengajaan yang disengaja. Kebiasaannya dalam menyimpan makanan telah membantu persebaran pohon oak. By the way, dalam semusim, burung ini bisa saja menyebarkan ribuan biji oak. Bayangkan, jika setengahnya tidak diambil kembali, maka secara tidak langsung mereka sudah menanam ratusan pohon oak. Dan itu hanya dari satu burung saja. Hewan dan tumbuhan telah menjalin hubungan yang menguntungkan. Simbiosis yang terjadi secara alami dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tanaman menghasilkan buah. Buah-buah itu jadi makanan para hewan. Beberapa hewan memakan buah dengan bijinya. Nantinya hewan itu akan membuang kotorannya, di mana di dalam kotoran itu ada biji buah yang tidak dicerna dan akhirnya jadi bibit tanaman yang siap tumbuh. Metode penyebaran lain adalah dengan menyebarkan biji tanaman secara langsung, seperti yang terjadi pada tupai dan burung blue jay. Nantinya, biji yang tumbuh itu akan jadi pohon baru yang menghasilkan buah sebagai makanan bagi para hewan. By the way, ada beberapa biji tanaman yang sangat membutuhkan bantuan dari hewan untuk menyebarluaskannya. Misalnya tanaman Tristerix yang harus termakan oleh burung mockingbird sebelum akhirnya tertanam pada pohon kaktus. Di dalam pencernaan hewan, ada aktivitas yang seakan mematangkan biji tanaman hingga siap tumbuh. Admin jadi ingat dengan pohon dodo atau Tambala Chalk. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stanley Temple, seorang ekologis Amerika, ia menduga bahwa kepunahan burung dodo berpengaruh besar pada perkembangan pohon berumur panjang itu. Saat ini, pohon dodo terancam punah dan hanya tersisa ratusan pohon saja. Pohon itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Ia harus melewati pencernaan dari burung dodo. Nah, karena burung itu punah, maka perkembangan pohon dodo juga terhenti. Setidaknya, itu adalah hipotesis yang pernah ada, meski banyak peneliti yang menolaknya, mengatakan bahwa kepunahan burung dodo tidak berpengaruh besar bagi perkembangan pohon dodo. Alasannya, karena masih ada hewan lain yang ikut andil dalam persebaran pohon ini. Entah mana yang benar, tapi jika benar, pohon itu tidak bisa tumbuh tanpa melewati pencernaan burung dodo, maka tinggal menunggu waktu saja, sampai mereka juga ikut punah bersama burung dodo. Tuhan telah mengatur segalanya dengan seimbang. Hubungan antara tanaman dan hewan-hewan juga sudah terhubung sejak awal. Mereka saling menjaga demi eksistensinya di bumi. Hubungan itu seperti mata rantai yang saling berhubungan, dan jika salah satu mata rantai hilang, maka hubungan itu akan terputus dan menyebabkan keseimbangan alam yang ada jadi terganggu. Bayangkan saja, jika burung mockingbird tidak menyebarkan benih Tristerix, mungkin saja tanaman itu akan punah karena tidak bisa menemukan inangnya. Sementara kaktus tumbuh terlalu banyak dan menyebabkan ketidakseimbangan alam. Bayangkan juga, jika tupai dan burung blue jay punah, maka pohon oak tidak bisa tersebar dengan baik. Pertumbuhan mereka terbatas di satu tempat, dan ancaman kepunahan pastinya tetap ada, karena hilangnya mata rantai yang membantu persebaran mereka. Burung-burung petani hanya sebagian contoh kecil, betapa hewan-hewan punya peran yang sangat besar bagi keseimbangan alam. Tuhan tidak menciptakan sesuatu tanpa ada fungsinya sama sekali. Bagaimanapun rupa mereka, pasti ada alasan tersendiri kenapa mereka bisa ada di bumi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.